Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antami Saputra. Di sini saya bakal membahas tentang strategi dan manajemen pemasaran di bisnis internasional. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu apa itu strategi dan pemasaran dalam bisnis internasional. Secara garis besar, strategi dan manajemen pemasaran dalam bisnis internasional adalah cara perusahaan merencanakan, mengatur, dan menjalankan pemasaran produk ke berbagai negara dengan menyesuaikan budaya, kebiasaan, selera, aturan, dan daya beli di tiap negara. Ngedengar pengertian yang tadi mungkin sulit untuk difahami. Intinya, produk yang sukses di satu negara belum tentu cocok di negara lain. Jadi, strategi pemasarannya harus disesuaikan. Dan apa sih tujuan pemasaran internasional? Yang pertama, bisa menjangkau pasar global. Secara kita ketahui, banyak perusahaan yang ingin sekali menjangkau pasar global. Gunanya, mereka bisa meningkatkan penjualan dan keuntungan, serta bisa membangun merek internasional dan mengalahkan pesaing global. Yang kita tahu, Apple itu sangat banyak sekali tokonya di berbagai negara. Dengan demikian, Apple dikenal di semua negara sebagai produk HP yang banyak peminatnya. Karena itu, Apple bisa meningkatkan penjualan dan keuntungan serta membangun merek internasional. Jadi di berbagai negara, hampir semua orang tahu tentang produk Apple. Lalu, ada strategi pemasaran internasional. Strategi pemasaran internasional ini ada dua jenis. Yang pertama ada standarisasi, dan yang kedua ada adaptasi. Strategi standarisasi yaitu menggunakan strategi yang sama di semua negara. Contohnya, Coca-Cola menggunakan logo, rasa, dan slogan yang hampir sama di seluruh dunia. Dengan demikian, Coca-Cola itu bisa mencocokkan dengan selera konsumen yang hampir mirip, serta bisa menekan biaya untuk periklanan. Dan yang kedua, ada strategi adaptasi. Contohnya, McDonald di Indonesia itu ada nasi, tapi di negara-negara tertentu belum tentu ada nasi. Juga di India, mereka nggak menjual daging sapi, karena culture-nya di India, daging sapi itu dilarang untuk dimakan. Ini cocok apabila budaya dan kebiasaannya berbeda, dan selera pasar yang cenderung unik. Selanjutnya ada manajemen pemasaran internasional. Manajemen pemasaran berarti mengatur proses pemasaran, mulai dari riset pasar luar negeri, menentukan target konsumen, menentukan strategi produk, harga, promosi, dan distribusi, dan yang selanjutnya ada mengawasi dan mengevaluasi hasil pemasaran. Dengan demikian, manajemen pemasaran internasional lebih mudah untuk menjangkau pasar internasional, karena sudah melakukan 4 poin tersebut. Nah, di dalam manajemen pemasaran internasional itu sering ada istilah marketing mix atau 4P yang berisi yang pertama produk, yang kedua price, yang ketiga place, dan yang ketiga promotion. Yang pertama tentang produk. Produk yang akan kita jual di pasar internasional itu harus sesuai dengan selera negara tersebut, budaya negara tersebut, dan standar negaranya. Contoh, kalau kita mau jual pakaian di negara Asia umumnya ukurannya lebih kecil daripada di negara Eropa. Karena memang pada dasarnya culture tipe tubuh di Asia itu memang lebih kecil daripada di Eropa. Yang kedua ada price. Price atau harga itu yang pasti disesuaikan dengan daya beli, pajak, dan nilai tukar mata uang di negara tersebut. Contohnya, ada produk smartphone. Produk smartphone itu dijual lebih murah di negara yang berkembang daripada di negara yang belum berkembang. Yang ketiga ada place, distribusi. Distribusi atau place ini bisa kita simpulkan sebagai cara produk sampai ke konsumen. Yang pertama ada namanya toko fisik. Toko fisik itu berguna untuk bagi orang-orang yang memang suka untuk melihat
barangnya secara langsung atau datang ke tokonya secara langsung. Ada juga toko online store yang sering kita lihat seperti Tokopedia, Shopee, dan yang lain-lain. Dan yang ketiga ada distributor lokal, seperti tempat-tempat pendukung untuk penjualan produk tersebut. Nah, dengan demikian, ini bisa jadi solusi untuk brand luar yang mudah masuk ke Indonesia lewat marketplace, seperti itu. Yang terakhir ada promotion. Cara kita ketahui, promotion banyak sekali macam. Ada iklan, ada media sosial, ada dari influencer lokal. Contoh dari iklan, semacam iklan-iklan TV yang sering kita lihat. Yang kedua ada media sosial, dengan adanya iklan-iklan di media sosial, itu lebih bisa menjangkau konsumen dan bisa membuat konsumen lebih tertarik. Terus yang terakhir ada influencer lokal, yang sering kita lihat influencer-influencer yang suka di-endorse, ya itu salah satu bentuk promotion dari marketing 4P ini. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan nih bahwa strategi dan manajemen pemasaran internasional adalah kunci agar produk bisa diterima di berbagai negara sesuai dengan budaya dan kebutuhan pasar serta mampu bersaing secara global. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you the next video and let's fly higher. Bye-bye.